Salam sehat, selamat berjumpa kembali para siswa kami dalam pembelajaran kimia sangat menyenangkan. Kali ini kita akan membahas materi tentang asam karboksilat atau asam alkanoat. Nah, inilah materi-materi yang akan kita bicarakan. Kita mulai dari menentukan rumus umumnya, lalu cara memberikan namanya, keisomeran, sifat fisik dan sifat kimia, dan yang terakhir, kegunaan dari asam karboksilat tersebut. Oke, kita bahas satu demi satu. Hey there. Yang pertama, Subscribe to my rumus channel umum asam and also press this karboksilat. bell icon. Asam karboksilat mempunyai gugus fungsi COOH. COOH. COOH supaya kita ingat ya. Nah, di sini kita diberikan 3 contoh dari senyawa asam karboksilat. Ini yang pertama, kedua, dan ketiga. Lihat ciri-cirinya. Selalu mengandung gugus karboksilat, ya. Selalu mengandung gugus karboksilat, COOH. Nah, kalau kita cermati, contoh yang pertama ini jumlah C-nya ada 2. Ya kan? Atom H-nya 4, O-nya 2. Jadi C2, H4, O2. Ini C3 hanya 6, O-nya 2. C3 H6, O2. Contoh yang ketiga, C-nya 4, hanya 8, O-nya 2. Nah, kita lihat bahwa setiap bertambah 1 C, atom H-nya bertambah 2. Setiap bertambah 1 C, atom H-nya bertambah 2. Nah, C2, H4, O2. Bertambah 1 C-nya menjadi C3, hanya bertambah 2 menjadi 6, O2. Bertambah 1 C menjadi C4, bertambah hanya 2 menjadi 8, O2. Maka C5, H10, O2. C6, H12, O2. C7, H14, O2. C10, H20, O2. Maka dapat kita simpulkan rumus umum daripada asam karboksilat adalah CN. Nah, dikali 2 ini kan? Dikali 2. Berarti CN H2N O2. CN H2N O2. Nah, itulah rumus umum daripada asam karboksilat. Oke. Sekarang kita masuk kepada bagaimana cara memberikan nama daripada asam karboksilat. Ini tahapan-tahapan, langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan rantai utamanya, rantai induknya. Rantai induk ini kita tentukanlah mana yang lebih panjang, tetapi harus mengandung gugus karboksilat, COOH. Nah, rantai utamanya diberi nama sesuai dengan nama senyawa alkana, di mana akhiran A diganti dengan OAT. Akhiran A, alkana, akhiran A-nya itu diganti dengan OAT. Tetapi selalu diawali dengan kata asam. Jadi asam ini, dan seterusnya.
Nah, kemudian langkah yang ketiga, setelah kita tentukan rantai induknya, baru kita beri nomor setiap C rantai induk, di mana nomornya itu dimulai pada C gugus fungsi. C gugus fungsi ini selalu diberi nomor 1. Nah, itu syaratnya. C gugus fungsi diberi nomor 1. Nah, jika ada cabang, diberi nama sesuai dengan nama alkil. Jadi metil, etil, propil, isopropil, ya. Coba kita ingat kembali. Dan terakhir, diberi nama dengan urutan, diawali kata asam, baru nomor cabang, nama cabang, baru nama rantai utamanya. Kalau satu metanoat, metana, hanya tadi ganti dengan oat menjadi metanoat, asam metanoat. Kalau 2, asam etanoat. Kalau 3, asam propanoat. Kalau 4, asam butanoat. Kalau 5, asam pentanoat. Kalau 6, asam heksanoat, dan seterusnya. Baik, supaya lebih paham, mari kita perhatikan contoh ini. Nah, ini rantai induknya kira-kira ada berapa? Benar, 4. Nah, itu yang ditandai ini. Rantai induknya 4. Sesudah dapat rantai induk, baru kita beri nomor C. Nomor pada setiap C rantai induk. Nah, tadi nomornya dimulai dari C gugus fungsi nomor 1. Nah, nomor 1, 2, 3, 4. Nah, karena rantai induknya ada 4, tidak ada cabangnya, maka namanya ini asam butanoat. Karena 4, butana. A itu akhiran A diganti dengan oat menjadi butanoat, asam butanoat. Oke. Contoh yang kedua ini. Rantai induknya berapa? 5. Nah, kenapa 5? Kita lihat. Kalau yang ini kita pakai 4, ya kan? 4. Adakah yang lebih panjang? Ada. Ini 1, 2, tambah 3 ini. Kita uraikan dulu ini. Jadi C37 kita uraikan. Jadi CH2, CH2, CH3. CH2, CH2, CH3. Jadi ini 2 tambah ke bawah 3. Makanya rantai induknya jadi 5. Nah, lalu kita beri nomor. Ingat, pemberian nomor dimulai dari nomor 1 dari C gugus fungsi. Nah, nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5. Nah, di luar daripada rantai induk dikatakan cabang. Berarti cabangnya ada 2 macam. Ini 1, yang atas baru yang kiri. Yang kiri ini etil, ya, etil C2H5. C-nya 2H-nya 5, ya, etil. Yang ke atas CH3. Maka kalau ada cabangnya berbeda, namanya menurut abjad. Etil dulu baru metil. Maka nama lengkapnya ini asam. Etilnya pada nomor 2, metilnya juga nomor 2. Rantai induknya 5. Maka asam 2 etil 2 metil pentanoat. Oke, seperti itu caranya. Maka sekarang kita masuk pada cara memberikan namanya menurut trivial. Trivial, kalau yang pertama tadi menurut IUPAC, ini menurut trivial atau nama umum. Nah, jadi untuk memberikan namanya ini sesuai dengan asalnya, sumbernya. Nah,
Menurut Yubak tadi ini namanya. C-nya kan 1, maka metanoat, asam metanoat. Ini C-nya 2, ya kan? C-nya 2, maka asam etanoat. Ini C-nya 3, 2 tambah 1, maka asam propanoat, butanoat, kemudian pentanoat, ini 12, dodekanoat, heksadekanoat, dan seterusnya. Nah, secara umum ini asam format, asam formiat, ini terdapat pada asam semut. Jadi semut anggrang sebelum menggigit dia mengeluarkan cairan, itulah asam formiat atau asam format. Nah, ini asam asetat, asam propionat, asam butirat, asam valerat. Nah, perhatikan. Kalau 5 valerat, kalau 4 butirat. Kalau 3 propionat, 2 asetat, kalau 1 format. Nah, ya. Itulah tata nama umum daripada asam karboksilat. Oke. Maka karena kita sudah paham, supaya lebih jelas, mari kita berlatih. Ini ya. Jadi untuk soal nomor 1, kita diminta memberikan namanya setelah diberitahu rumus struktur. Sedangkan untuk nomor 2, kebalikan dari nomor 1. Kita diminta membuat rumus struktur di mana nama senyawanya diberitahu. Baik. Untuk nomor 1B, menjawabnya, kita harus uraikan dulu dia. Kalau ada dalam tanda kurung, itu alkil, misalnya CH3, C2H5, itu sebagai cabang dibuat. Ya, kalau ada dalam tanda kurung, misalnya CH3, C2H5, itu sebagai cabang. Jadi supaya gampang, kau uraikan dulu. Tapi kalau sudah nanti paham, tidak perlu kau uraikan terus. Tahunya kau itu berapa rantai induknya, penomorannya dari mana ke mana, berapa cabangnya, apa saja cabangnya. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan sekarang. Kita masuk kepada isomer pada asam karboksilat. Isomer pada asam karboksilat ada isomer struktur. Contohnya ini. Nah, jadi isomer struktur ini ada isomer rangka, ada isomer posisi. Ya, isomer struktur. Ada kerangkanya, ada posisinya. Maka contoh, kita diminta membuat isomer daripada C4H8O. C-nya 4, H-nya 8, O-nya 2. C4H8O2. Maka kita buat dulu dia yang rantai lurus, tidak bercabang. C-nya 4. Nah, 1, 2, 3, 4 kan? C-nya 4, H-nya 8, O-nya 2. Inilah dia. Maka namanya ini asam butanoat. Nah, setelah kita buat dia yang rantai lurus atau tidak bercabang, yang kedua kita buat dia bercabang. Maka kalau dia bercabang, rantai panjangnya berkurang 1. Ini tadi 4, berkurang 1 menjadi 3. Kenapa berkurang 1? Karena sudah dibuat cabang. Jadi inilah dia. Nah, ini cabangnya. Maka namanya ini asam 2-metil propanoat. Jadi C4H8O2 isomer strukturnya ada 2. Satu asam butanoat, yang kedua asam 2-metil propanoat. Nah, kalau ada kemungkinan bisa letak cabang ini dipindah-pindah, posisi cabang ini dipindah-pindah,
kita pindahkan berapa kali bisa mungkin. Selanjutnya, kalau bisa dia bercabang 2 atau lebih, kita buat berapa kali bisa bercabang 2 dan seterusnya. Kita hitunglah berapa lagi jadi isomer. Nah, kemudian isomer yang kedua adalah isomer fungsi. Nah, isomer fungsi ini akan kita bahas nanti pada pembahasan senyawa ester. Oke, itulah isomer pada asam karboksilat. Nanti coba dilatih di rumah. Kalau C4H8O2, isomernya ada 2. Jadi semakin banyak C-nya, jumlah isomernya juga semakin banyak. Nah, kalau coba dulu di rumah, ini C5H10O2, berapa isomernya? Harus lebih dari 2. Ya, harus lebih dari 2 dia. Coba berlatih ya. Oke. Sekarang kita masuk kepada sifat fisik dari asam karboksilat. Nah, yang pertama, asam karboksilat karena adanya gugus CO dan OH, dia akan memungkinkan terjadinya ikatan hidrogen. Jadi antara gugus karboksilatnya, gugus CO-nya, atom O dari gugus karboksilat yang satu dengan atom H dari karboksilat yang lain akan membentuk ikatan hidrogen. Ya, atom O dengan atom H. Nah, itulah ikatan hidrogen. Maka karena dia mengandung ikatan hidrogen, maka titik didihnya sangat tinggi. Lebih tinggi titik didih asam karboksilat yang jumlah atom C-nya sama dibandingkan dengan alkohol. Maksudnya seperti ini. Misalnya C4H8O2. Itulah asam karboksilat. Maka kalau alkohol berarti C4H10O. Itulah alkohol. Jadi sama-sama C-nya 4. Titik didih asam karboksilat lebih tinggi dibanding alkohol. Kenapa bisa begitu? Karena ikatan hidrogen pada asam karboksilat lebih kuat dibanding pada senyawa asam karboksilat dibanding senyawa alkohol. Baik. Sifat yang kedua adalah wujudnya. Suku-suku rendah dia berupa zat cair, sedangkan suku-suku yang lebih tinggi berupa zat padat. Kalau suku rendah dia berupa zat cair, kalau suku tinggi dia berupa zat padat. Nah, kelarutannya, suku rendah dapat larut dalam air, suku rendah, sedangkan suku tinggi sukar larut dalam air. Jadi semakin banyak C-nya, semakin sukar larut dalam air. Semakin sedikit C-nya, semakin mudah larut dalam air. Nah, itulah yang terakhir, sifat fisik dari asam karboksilat. Makin panjang R-nya, makin banyak C-nya, sifat asamnya semakin lemah. Semakin banyak atom C-nya, asam karboksilat itu, maka sifat asamnya semakin lemah. Jadi asam karboksilat merupakan asam lemah. Semakin banyak C-nya, sifat asamnya semakin lemah. Nah, sekarang sifat fisiknya. Sifat fisiknya ditinjau dari reaksinya. Ada reaksi substitusi, nanti ada reaksi eliminasi, oksidasi, dan seterusnya. Yang pertama, substitusi. Ini reaksi penetralan asam karboksilat oleh basa. Jadi asam karboksilat dengan basa. Itu maksudnya. Kemudian
substitusi atom H pada gugus OH dengan logam reaktif, misalnya dengan logam Na, dengan logam K, dan seterusnya. Jadi atom H dari gugus karboksilatnya disubstitusi dengan logam reaktif. Kemudian reaksi substitusi yang berikutnya adalah halogenase. Dan yang terakhir esterifikasi, pembentukan ester. Itulah reaksi substitusi. Reaksi yang kedua adalah reaksi adisi. Adisi artinya pembentukan ikatan rangka. Lihat ini. Jadi awalnya dia mengandung ikatan rangka, setelah diadisi ikatan rangkanya hilang. Jadi dia akan membentuk senyawa alkohol nantinya. Oke, itu reaksi adisi. Kemudian reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi artinya reaksi kebalikan daripada adisi. Kalau adisi tadi pemutusan ikatan rangka, kalau eliminasi pembentukan ikatan rangkap. Nah, oke, sekarang reaksi oksidasi. Ini reaksi oksidasi akan menghasilkan CO2 dan H2O. Oke, supaya lebih jelas kita lihat reaksi substitusi tadi. Ini contohnya. Nah, nanti atom H dari asam karboksilat ini disubstitusi dengan atom Na, logam Na, nanti menggantikan kemarin. Sehingga O ini akan berikatan dengan Na. Jadi ini. H tadi keluar menggantikan atom Na di sini, sehingga menjadi H2O. Itulah reaksi substitusi, pertukaran. Substitusi H pada gugus OH dengan logam reaktif. Nah ini, dengan Zn. Nanti Zn-nya menggantikan H. Dengan terbentuklah ini. Kemudian halogenasi tadi ini. Halogen. Penambahan dengan halogen. Halogen ingat unsur halogen golongan 7A, klor, brom, jodium, astatin. William Charles Bronson, idaman Astuti. Nah. Kemudian esterifikasi, ini reaksi pembentukan ester. Jadi asam karboksilat ditambah alkohol itu menghasilkan ester. Asam karboksilat tambah alkohol akan menghasilkan ester. Maka disebutlah reaksi esterifikasi. Reaksi pembentukan ester. Nah, ini misalnya ini asam etanoat, ya kan? Asam etanoat dengan etanol. Maka hasilnya nanti etil etanol. Asam etanoat dengan etanol menghasilkan etil etanol. Nanti asam metanoat dengan etanol dia akan menghasilkan etil metanoat. Nah, kalau misalnya asam propanoat dengan metanol maka menghasilkan metil propanoat. Nah, seperti ini. Asam butanoat dengan propanol akan menghasilkan propil butanoat. Baik, seperti itu. Baik, sekarang masuk kita kepada kegunaan asam karboksilat. Inilah kegunaan asam karboksilat. Asam metanoat itu untuk menggumpalkan getah karet. Jadi hasil sadapan itu
supaya lateksnya, getahnya itu menggumpal, ditambahkanlah asam metanoat. Nah, kemudian asam etanoat, asam cuka, itu digunakan untuk makanan. Ini menambah rasa lah. Jadi misalnya membuat sayur acar, tambah lagi. Pada di restoran India, Cina, cuka itu ya, cuka selalu tersedia ini. Kemudian asam etanoat juga untuk membuat etanoat, anhidrida dalam produksi payung. Dan yang terakhir asam palmitat, ini membuat garam palmitat atau membuat sabun. Oke. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari itu dapat kau pahami. Semoga Tuhan memberkati kita. Salam sehat.